Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku di mana saja Anda berada, baik yang menyaksikan video ini maupun yang mendengarkan, mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan kecukupan, diberikan keistiqomahan di dalam beribadah. Tidak ada yang lebih nikmat sesungguhnya dibandingkan dengan keistiqomahan kita sebagai seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang mungkin sudah banyak dikaji. Kita mengulang kaji ini tentang satu bab pembahasan besar masalah fikih keluarga, yaitu tentang bagaimana kita menata rumah dan isi rumah kita sesuai dengan anjuran syariat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku di mana saja berada, rumah itu sangat penting bagi kita. Karena bagaimanapun rumah adalah tempat di mana kita membina rumah tangga kita. Tempat di mana kita melakukan hal-hal yang privasi. Kita menyimpan sebagian harta kita di dalam rumah. Di sanalah kita membangun kebahagiaan, di sanalah kita mendidik anak-anak kita, di sanalah kita melakukan banyak hal yang sifatnya sangat privasi dalam hidup kita. Tetapi tidak semua rumah itu kadang berjalan dengan baik. Karena ketidakmampuan kita atau kesalahan kita di dalam membangun rumah secara fisik, dan juga kesalahan kita ketika mengisi peralatan-peralatan isi rumah, dan kesalahan kita di dalam beraktivitas di dalam rumah sering sekali menyebabkan kesengsaraan dan juga ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ditambah lagi, di dalam rumah itu ada satu setan khusus. Setan yang kerjaannya adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Yang kerjaan setan itu bagaimana memporak-porandakan keharmonisan rumah tangga, yang kita sering sebut namanya dasim. Ini ada iblis khusus yang suka berada dalam rumah kita, menghasut suami untuk senantiasa marah sama istrinya, menghasut istrinya supaya melawan sama suaminya, anak melawan sama orang tua, suami lebih betah nongkrong di luar, istri lebih suka di tempat arisan dan segala macam. Yang membuat itu terjadi ada banyak faktor, diantaranya adalah kesalahan kita di dalam membangun rumah secara fisik, dan isi-isi dalam rumah kita, perabotan-perabotan, sampai kita sendiri kadang mengusir malaikat rahmat di rumah kita dan mengundang iblis-iblis dan setan-setan yang secara khusus merusak keharmonisan rumah tangga kita. Maka kajian ini penting, baik yang baru menikah atau belum menikah, atau yang sudah menikah atau mau menikah lagi. Baik yang punya rumah 1, 2 atau 3, semua rumah itu penting untuk diisi dengan cara yang benar, agar rumah itu tidak seperti neraka kita, tetapi justru sebaliknya rumah itu mampu menghadirkan surga duniawi untuk kita. Baik, kita ingin bahas ini secara pelan-pelan, karena kita ingin mewujudkan firman Allah, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum maskanan. Allah yang menjadikan rumah-rumah kita itu tempat sakan bagi kita. Jadi rumah itu ada kalanya bahasa Arabnya bait, ada kalanya bahasa Arabnya adalah manzil, ada kalanya bahasa Arabnya adalah maskan. Jadi rumah itu ada banyak bahasa Arabnya. Di antara makna rumah dalam bahasa Arab itu dalam Al-Quran adalah maskan, tempat kita merasa nyaman. Kalaulah rumah itu kita tak nyaman berada dalam rumah, maka fungsi rumah sesungguhnya itu tidak hadir. Kenapa? Karena disebut rumah karena itu adalah tempat yang paling tenang kita berada dalamnya.
Kalaulah kita lebih tenang berada di tempat kerja daripada di rumah kita, berarti ada masalah di rumah kita. Berarti ada masalah, berarti ada hal yang perlu kita perbaiki. Nah, hari ini kita ingin mencoba untuk melihat itu pelan-pelan bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan isyarat. Karena Rasulullah mengatakan, min sa'adatil mar'i, di antara hal yang paling membahagiakan dalam hidup ini ada 3. Pertama, al-jarus saleh. Di antara yang membuat bahagia itu adalah tetangga atau teman-teman yang saleh, yang baik. Wal markabul hayy, ada kendaraan yang tenang untuk dipakai. Yang ketiga, wal maskanul wasi, rumah yang luas. Rumah yang luas itu maknanya bisa luas secara fisik, bisa luas secara maknawi. Ada rumah secara fisik mungkin kecil, tetapi orang berada dalamnya merasa luas, merasa besar. Ada rumah yang begitu besar, tapi terasa sempit sehingga tak betah berada dalam rumah itu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berada di studio maupun berada di kantor masing-masing, maupun yang menyaksikan ini melalui live streaming, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang paling dasar, yang paling awal adalah perlu kita perhatikan. Kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya artinya Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Jadi nabi-nabi itu adalah banyak keturunan Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kesuksesan Nabi Ibrahim menciptakan atau melahirkan anak-anak yang berkualitas, keturunan berkualitas, itu tercermin dalam doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, ya, aku tinggalkan anakku dan keluargaku di tempat yang tandus, yang berduri, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi kata kuncinya satu, tempat itu inda baitikal muharram. Maknanya apa? Ketika orang mengkaji, ya, bagaimana kiat sukses seorang muslim di dalam menciptakan satu keluarga yang berkualitas, yang rabbani dan segala macam, ini menjadi acuan. Nabi Ibrahim berhasil mendidik Nabi Ismail alaihissalam karena dia meninggalkan Nabi Ismail dan keluarganya inda baitikal muharram, dekat dengan kawasan masjid. Nah, ini perlu secara lokasi sebelum kita membangun rumah. Di antara hal yang pertama kita perhatikan adalah lingkungan. Pastikan lingkungan rumah tempat kita bangun itu pertama adalah tempat yang bersih dari kemaksiatan, dan yang kedua jauh daripada kemaksiatan-kemaksiatan, dan dekat di tempat ibadah. Itu sangat penting sekali. Karena kalau rumah kita jauh dari tempat ibadah, akan sangat kesulitan kita membawa anak kita ke masjid dan segala macam, dan itu akan berpengaruh. Jarang kita mendengarkan ngaji di masjid itu juga akan berpengaruh tentang psikologis dan tempat tumbuhnya anak. Kita bersyukur hari ini, ya, kita muji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini di mana-mana masjid ada. Jadi, tapi tetap ini menjadi konsep dasar, ya. Mohon maaf, beribu maaf, ya. Karena lokasi rumah kita itu sangat berpengaruh. Saya contohkan sederhana, misalkan orang yang tumbuh kembang di daerah pegunungan dengan orang yang tumbuh besar di daerah pantai, maka logatnya pasti beda. Ini menunjukkan lokasi berpengaruh dalam gaya berbicara. Atau kita contohkan, beribu maaf bagi saudara-saudari saya, ya. Anak-anak yang besar di tengah pasar dengan anak-anak yang besar di tengah komplek yang bersih, kosakatanya juga beda. Carutannya beda. Ya, dia mungkin orang yang tinggal di pasar mungkin dia punya banyak kosakata, carutan lebih banyak dibandingkan yang lain, ya. Artinya dia akan lebih kerja ekstra. Bukan berarti haram dia tinggal di situ, tapi sebagai orang tua dia akan bekerja lebih ekstra. Dia lebih ekstra mengawal anaknya, kata-kata yang keluar dari mulut anaknya, ya. Tambah lagi dia harus ekstra mengawal istrinya belanja, begitu, ya. Nah, ini kan penting, ya. Konsep yang paling dasar itu adalah kita mau bangun rumah di lokasi mana.
Lalu kemudian, atau kalaupun kita tidak membangun, kita kalau mengontrak rumah, kontrakan rumah kita ini di kawasan mana? Di situ banyak narkoba atau tidak? Di situ perempuan-perempuannya buka aurat atau tidak? Di situ bersihkah atau tidak? Itu akan berpengaruh dengan gaya berpikir istri kita, akan berpengaruh tentang kesibukan suami kita, akan berpengaruh dengan gaya bicara anak-anak kita, dan itu sangat-sangat nanti akan mempengaruhi rumah tangga kita. Itu yang pertama, ya. Ini konsepnya agak banyak, kita akan coba cari bahasa yang singkat. Baik, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dapat lokasi yang bagus, maka yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bangunan rumah itu sendiri. Bentuk rumah tidak masalah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana ruang-ruangan dalam rumah itu disetting untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah dan tidak justru menggiring kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang paling pertama harus ada dalam rumah kita adalah wajib kita pastikan di rumah kita itu ada ruang solat, ruang ibadah yang hanya ada kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ibadah khusyuk. Bukan berarti kita tidak sah solat di kamar kita, tapi kadang anak kita bermain, berlari dan segala macam. Bukan kita tidak sah solat depan TV kita, tapi kita bisa tak khusyuk karena banyaknya suara dan segala macam. Kalau kita ada rezeki kita, apa salahnya? Dan itu dicontohkan oleh sahabat ketika Rasulullah datang ke rumahnya, dia minta Rasulullah solat di salah satu tempat di rumahnya untuk dia jadikan tempat sebagai solat. Kenapa? Karena di rumah kita wajib ada tempat ruang ibadah. Wa ma minkum min ahadin illa walahu masjidun fi baitihi. Tidaklah, kata Ibnu Umar, yang mendengarkan Rasulullah mengatakan setiap kalian harus ada masjid di rumahnya. Makna masjid itu apa? Ruangan. Yang ruangan itu memang ruang ibadah. Ya, biar kita punya tempat yang khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rumah kita. Yang Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita membangun tempat buang air di rumah kita, ya ini mungkin tukang-tukang kita alhamdulillah sudah mengerti dalam hal ini. Pastikan itu kita tidak, kloset kita tidak menghadap kiblat, tidak juga membelakangi kiblat, ya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, iza ataitum al-ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiru. Kalau kalian buang air, kata Rasulullah, jangan menghadap kiblat, jangan kalian membelakangi kiblat, walakin syariku aw ghar, tapi menghadaplah ke samping kiri atau ke samping kanan. Kalau saya kamar mandi sudah menghadap kiblat, rumit bagi kita. Maka tadi saya katakan awal, bangunan itu bentuk tak jadi masalah. Tapi yakini bentuk-bentuk ruangan dalam rumah kita itu memudahkan kita untuk menjadi orang muslim yang soleh. Nah, itu yang kedua yang perlu kita perhatikan. Apalagi, ada lagi. Misalkan kita kalau punya rezeki bangun rumah, setidaknya bangunlah kamar minimal 3. Atau kalau punya uang lebih, bangunlah kamar minimal 4. Ya, memang kedengarannya butuh biaya besar, tapi kan kita bicara kalau ada duit. Ya, kalaupun tidak ada duit, ada kamar pun tidak apa-apa. Kalau ada duit, kenapa kita katakan demikian? Ini untuk memudahkan kita. Pertama, Rasulullah memberi batas anak kita cuma boleh tidur sama kita itu batas usia terakhirnya 7 tahun. Coba lihat hadis Rasulullah mengatakan murru auladakum wahum sab'a sinin. Suruh anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum fil asyara. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Wa farriqu fil madaji. Pisahkan ranjang mereka. Di umur berapa? Di umur 10 tahun pisahkan ranjang mereka. Maka anak kita tidur sama kita batas terakhirnya 10 tahun. Jadi kita butuh kamar lain untuk memindahkan anak kita. Dan antara anak laki-laki dan perempuan pun itu minimal umur 10 tahun nggak boleh sama lagi tidurnya. Dia harus sudah terpisah. Jadi kan setidaknya butuh 3 kamar. Kamar ayah dan ibu, tempat privasi, berhubungan segala macam, membicarakan hal-hal penting. Tempat anak perempuan yang butuh tempat yang punya aurat banyak, ya. Kemudian ada tempat anak laki-laki, dan satu tempat lagi kita sediakan untuk tamu. Nah, karena memuliakan tamu itu bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun tak sanggup, minimal kita menyediakan 2 kamar. 1 kamar untuk orang tua, 1 kamar untuk anak gadis. Anak laki-laki biarkan tidur depan TV. Kenapa? Karena anak perempuan dia butuh privasi. Anak laki-laki auratnya tak sebanyak anak perempuan.
Nah, itulah korbannya menjadi anak laki-laki. Tapi begitulah seharusnya. Kalau kita ada rezeki, kalau tidak ada rezeki apa boleh buat. Tentu saja ya anak kita dan kita pun ekstra, mungkin ganti baju, kamar mandi dan segala macam. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya lumrah di tempat kita, tapi perlu kita perhatikan. Kedengarannya sepele, tapi akan sangat berpengaruh tentang kemudahan atau kesulitan kita membangun rumah itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ini dari segi fisik yang perlu kita perhatikan. Dari segi isi rumah juga perlu untuk kita perhatikan. Kadang kita melihat di dalam rumah itu, memang betul-betul malaikat rahmat tidak akan suka masuk dalam rumah itu. Yang suka adalah iblis, setan tadi yang kita sebutkan. Yang pertama, kenapa? Kita melihat kadang banyak bergantungan dalam rumah itu jimat. Kadang banyak penangkal-penangkal dalam rumah. Sebenarnya penangkal itu bukan itu. Penangkal itu dia baca saja ayat Quran dalam rumah itu. Kadang dia gantung bacaan-bacaan, tapi dia sendiri nggak pernah baca. Justru yang seperti itu kadang dipleset-plesetkan. Justru setan yang suka berada di dalamnya. Dan hati-hati, ada dua benda yang paling jangan sampai ada di rumah kita. Ya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wa suratu tamsil. Malaikat rahmat yang biasa membawa kasih sayang dalam rumah tidak akan pernah masuk dalam rumah jika dalam rumah itu ada dua benda. Satu bendanya adalah anjing, satu bendanya adalah patung. Dua benda ini betul-betul mengusir malaikat rahmat dalam rumah kita. Sehingga yang ada apa? Ya, malaikat maut yang banyak di rumah kita. Yang suka di rumah kita justru iblis. Kadang kita heran kenapa rumah ini terasa panas, pertengkaran terus terjadi. Ya karena memang malaikat rahmat tak ada dalam rumah, justru iblis yang suka dalam rumah kita. Nah, apapun merek anjingnya, ya, baik anjing untuk berburu, baik anjing untuk main-mainan, baik anjing untuk hiasan, apa saja yang penting dia anjing. Bahkan rumah Rasulullah sendiri lama tidak dimasuki oleh malaikat Jibril. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Jibril, ada apa Jibril kamu enggak ke rumah saya? Ternyata kata Jibril, ada kayak anjing yang ditiup angin masuk ke rumah. Jadi Rasulullah tanpa sadar dia ada bangkai anjing yang kering ditiup sama angin masuk ke rumah Rasulullah. Rasulullah sendiri tidak sadar. Dan gara-gara itu malaikat Jibril, sahabat Rasulullah ini, tidak mau masuk ke rumah Rasulullah, apalagi rumah kita. Nah, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kita pastikan dua benda itu tidak ada menghiasi rumah kita. Menangis anak kita minta belikan anjing, ya kita tak boleh belikan. Ya, kalau kucing tak jadi masalah. Anjing tetap tidak boleh. Kita tidak boleh untuk memelihara anjing, apapun merek anjingnya. Ya. Baik, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan? Yang kita perhatikan berikutnya adalah aktivitas kita di dalam rumah. Aktivitas dalam rumah juga sangat berpengaruh tentang keharmonisan dalam rumah. Yang pertama, rumah itu akan menjadi surga kalau dia dijadikan sebagai tempat ibadah. Rasulullah mengatakan apa? Alaikum bisolati fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Maka salat sunnah itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi, karena sebaik-baik salat itu adalah di rumah ilal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, segala macam semuanya paling afdal kalau kita akan kerjakan itu di rumah. Kecuali kita berjamaah di masjid, mungkin kita mengejar jamaahnya. Tapi dari segi tempat, dari segi lokasi, melaksanakannya di dalam rumah itu jauh lebih afdal. Dan ingat, Allah ingin rumah kita itu betul-betul menjadi tempat ibadah. Kata Rasulullah SAW, apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Betapa banyak rumah, tapi di mata Allah rumah itu ibaratkan kuburan. Semewah-mewah kita bangun, tapi di mata Allah layak kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil lazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan tidak suka berada dalam rumah kalau dalam rumah itu suka dibacakan ayat Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Jadi usirlah setan dari rumah kita. Jadikan betul-betul rumah kita itu tempat jadi ibadah. Kemudian jadikan rumah kita itu tempat mendidik istri, tempat mendidik anak. Dan kemudian jadikan rumah kita itu tempat kita membuktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasul dengan memuliakan setiap orang yang datang ke rumah kita. Maka dari itu orang muslim, ya,
wajib menerima tamu itu dengan hati yang lapang. Maka kalau kita ingin tambahkan bangunan dalam rumah kita, pastikan ruang tamu kita itu tersusun ataupun terbangun, tersetting dengan baik. Pastikan ruang tamu kita itu tidak berhadapan langsung dengan kamar, tidak berhadapan langsung dengan dapur, supaya tamu kita tidak melihat hal-hal yang privasi dalam dapur. Mungkin istri kita tak berjilbab, mungkin anak kita tak berjilbab, mungkin ada benda-benda yang tak boleh dilihat oleh orang lain. Maka settingan ruang tamu itu juga menjadi penting. Kenapa? Karena kita wajib memuliakan tamu. Suatu ketika seorang perempuan merasa letih dengan tamu yang berdatangan, tamu suaminya. Lalu kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ingatkanlah suami saya itu ya Rasulullah. Jangan terlalu sering bawa tamu. Ya, mungkin dia letih masak segala macam." Maka Rasulullah pun minta izin untuk bertamu ke rumah ibu ini. Sampai ke rumah ibu ini, Rasulullah pun makan, minum, dan ibu itu sangat bangga sekali. Ketika Rasulullah izin keluar dari rumah ibu itu, ikut keluar kalajengking, ikut keluar ular. Yang ibu sendiri itu nggak sadar dalam rumahnya ada benda-benda itu. Maka kata Rasulullah apa? Ketika tamu datang ke rumah kita layani dengan baik. Kita kasih makan, kita kasih minum, lalu kita kasih hak-haknya. Maka sesungguhnya ketika dia keluar dari rumah kita, banyak malapetaka dalam rumah kita yang keluar bersamaan dengan tamu itu. Nah, ini fadilahnya. Dan yang paling penting adalah tamu itu kita muliakan sebagai bukti iman kita kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Kegagalan kita memuliakan tamu akan berakibat tentang keimanan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bagaimana cara untuk memuliakan tamu. Ketika malaikat menjelma menjadi manusia, tengah malam datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim langsung mencari makanan. Nabi Ibrahim lalu pergi ke belakang rumahnya, dia cari makanan, tidak ada binatang yang bisa disembelih. Lalu dia punya anak kambing yang masih kecil. Anak kambing yang kecil itu pun dia sembelih meskipun masih kecil. Demi apa? Demi memuliakan tamu. Begitulah yang dilanjutkan syariat itu oleh Rasulullah SAW. Dan terakhir, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tidak mungkin untuk kita bahas semuanya. Yang terpenting kemudian adalah yang membuat keluarga kita atau rumah kita bisa menjadi seperti surga. Yang pertama, pastikan organisasi dalam rumah berjalan dengan baik. Setiap orang dalam rumah harus berperan sesuai dengan kewajiban dan haknya. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi anggota, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang wajibnya cuma mendengar saja. Tidak ada perempuan yang boleh mengambil keputusan dalam rumah meskipun dia gajinya lebih banyak dari suaminya. Tetap perempuan boleh memberikan saran, nasihat kepada suaminya, tapi keputusan akhir dalam rumah tangga tetap di tangan suaminya. Itu penting. Sekali perempuan ambil alih, maka saat itu sudahlah mulai kehancuran rumah tangga. Di saat perempuan yang mengambil keputusan dalam rumah, maka di saat itu rumah tangga mulai akan amburadul, rumah tangga akan menjadi hancur. Maka berhati-hatilah. Yang kedua, dalam rumah kita banyak di mana kita harus berzikir mengingat Allah. Berzikirlah ketika kita masuk dalam rumah, berzikirlah ketika kita keluar dari rumah, berzikirlah bahkan sampai ketika kita bercampur dengan istri kita pun jangan lupakan Allah. Sebut nama Allah, berzikirlah. InsyaAllah dengan cara seperti ini rumah kita akan seperti surga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah pada pertemuan terakhir nanti kita punya kesempatan lagi, dan kami menganjurkan kepada saudara-saudari sekalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan bercuci tangan, menjaga social distancing, dan juga peduli terhadap lingkungan, dan tetap bersemangat untuk bersyariah. Istiqomahlah, berjuang untuk menegakkan syariah dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Dengan cara seperti itu, negeri Riau ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar miskin asalkan berkah, daripada kita kaya tapi kita tidak mendapatkan keberkahan dalam hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.